Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan peragaan untuk perawatan payudara pada masa nifas. Baik, alat-alat yang diperlukan ya, 1 buah handuk ya, kemudian kapas ya, kemudian waslap 2, baby oil, tapi lebih bagus untuk membuat minyak sendiri, dan kantung payudara, 2 buah baskom. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, kita harus memposisikan atau menyiapkan pasien sedemikian rupa supaya pasien itu rileks. Alat-alat sudah siap pakai, dan kita sebagai tenaga medis juga sudah harus siap bersama pasien. Baik, untuk perawatan payudara ya, pertama-tama kita taruh anduk terlebih dahulu ya. Ibunya duduk seperti biasa ya, seperti ini. Kemudian kita taruh anduk ya di bawah ya, di bawah payudara sampai ke atas pahanya ya. Oke, baik. Nah, pertama kita lakukan langkah untuk bidan, itu mencuci tangan terlebih dahulu dengan prinsip 7 langkah cuci tangan. Sebelum kita melakukan tindakan, kita wajib cuci tangan 7 langkah juga ya. Nah, ini juga sudah disediakan di sini air hangat ya, air hangat untuk pengopresan, kemudian air biasa. Kemudian mula-mula kita lakukan pengopresan terhadap puting payudara dengan menggunakan baby oil ya. Kita kompres selama kurang lebih 5 menit sambil kita komunikasi. Nanti Bu bisa dipraktekkan di rumah ya Bu. Boleh Ibu sendiri melakukannya, boleh dibantu Bapak atau Ibu mertua atau orang tua Ibu. Nah, setelah 5 menit ya, kita secara berlahan ya membersihkan daerah areola dan puting secara lembut ya. Ingat, nah pada masa nifas ini adalah puting ini sangat kasar sehingga mudah iritasi ya. Searah jarum jam. Nah, setelah selesai kita buang ke bengkok. Setelah itu ya, kita mulai melakukan pengurutan ya, dengan cara memberikan tangan kita, telapak tangan kita itu dioleskan dengan baby oil ya, dan melemaskan payudara. Ini dilakukan 15 kali ya, selama 15 kali. Nah, selanjutnya ya dilakukan pengurutan ya secara ringan dulu ya, dilakukan pengurutan ya dengan menggunakan ruas jari kita, ruas jari kanan, kemudian dengan disangga ya. Lakukan pengurutan ke arah puting ya. Lakukan pengurutan ke arah puting. Balik lagi ya. Begitu juga dengan bagian bawah ya.
seperti ini ya Bu, nanti di rumah dilakukan. Nah, begitu juga dengan sebelah kiri. Ya, payudara sebelah kiri juga ini dilakukan pengurutan ya. Kemudian bagian bawah juga ya, ke arah puting ya. Nah, setelah itu kalau tangan kita masih ada baby oilnya, masih memungkinkan ya, belum kering, kita lakukan pengurutan kembali untuk melakukan relaksasi ya, 15 sampai 20 kali, boleh sampai 30 kali maksimal ya. Sini. Setelah kita lakukan pelemasan, kemudian kita lakukan pengurutan kembali dengan menggunakan ruas jari kelingking ya. Sama. Ya, begitu juga dengan bagian bawah ke arah puting. Ya. Begitu juga dengan payudara di sebelahnya. Ya. Ya. Setelah itu tetap kita lakukan pengurutan kembali supaya payudara ini selalu tetap rileks ya. Jika tangan kita mulai kering, boleh kita berikan baby oil kembali ya. Nah, pengurutan sudah selesai. Setelah itu kita lihat kondisi puting. Kita melakukan perawatan pada puting payudara. Nah, untuk perawatan puting ini tadi di awal kan sudah dilakukan pembersihan. Nah, saatnya kita melakukan perawatan pada puting dengan cara menekan, kemudian disatukan ya, jari telunjuk dan ibu jari itu seakan-akan disatukan, kemudian diangkat, jangan ditarik ya, seperti seakan-akan kita mengangkat ya. Lakukan selama 5 sampai 10 kali ya. Begitu juga dengan sebelahnya ini ya, sisi lainnya ya, ditekan, ditahan ya, disatukan, kemudian diangkat ya. Nah, nanti kalau puting susu ini masih tenggelam, perlu kita lakukan tindakan selanjutnya untuk mengeluarkan puting, contohnya dengan menggunakan squeeze ya. Itu nanti teknik yang berikutnya. Begitu juga dengan payudara sebelah kiri, ditekan, disatukan, kemudian diangkat ya, ditekan, disatukan, diangkat. Begitu juga dengan sisi lainnya ya. Ini untuk membantu mengeluarkan puting ya Bu. Selain ibu rajin menyusui, itu secara otomatis puting susunya itu akan keluar. Nah, seperti yang ibu lihat di sini ya. Nah, ini dilakukan perawatan dua-duanya seminggu lalu. Ini ya Bu ya, di dalam. Nah, ini karena sudah dilakukan perawatan, yang ini sudah mulai ya, karena memang yang ini yang masuk ke dalam lebih parah ya. Kalau ini sudah keluar ya. Nah, ini tetap rutin ya Bu, dilakukan sampai dengan nifas 40 hari. Nah, setelah itu biasanya kalau sudah dilakukan perawatan ini ASI-nya itu netes-netes ya, banyak ya. Nah,
jangan ditampung di tempat susu ya Bu ya, biarkan saja ini terbuang karena sudah ada handuk. Nah nanti kalau sudah bersih semua, sudah mandi, baru dilakukan penampungan ya, gitu ya. Nah pertama ya untuk membersihkan itu air hangat terlebih dahulu ya, air hangat terlebih dahulu ya, untuk dilakukan pemompresan supaya lebih rileks lagi ya, lebih rileks lagi. Nah untuk menghentikan ya supaya terjadi vasokonstriksi ya, itu dengan menggunakan kompres dingin ya. Oke. Nah ini untuk payudara yang tidak bermasalah. Akan tetapi kalau untuk payudara yang sudah terjadi bendungan ASI, sebaiknya ya kompres hangatnya itu dilakukan di awal ya, sebelum kita melakukan pengurutan. Jadi kalau ini terlihat terjadi bendungan ASI atau sudah apa ya, kalau kata orang Jawa merengkel gitu ya, nah penuh ASI-nya tetapi tidak keluar dengan lancar, nah ini perlu dilakukan pengompresan air hangat terlebih dahulu sebelum dilakukan perawatan payudara ya. Ini untuk kasus-kasus yang bendungan ASI. Jadi dikompres air hangat dulu 3-5 menit ya, untuk relaksasi sebelum dilakukan pengurutan ya. Nah baru setelah itu kita lakukan perawatan kompres puting, baru dilakukan pengurutan. Untuk selanjutnya kita bereskan alat-alat ya, kemudian kita rapikan ibunya, kemudian baru kita cuci tangan. Itulah tadi untuk peragaan perawatan payudara sederhana dan mudah dilakukan oleh pasien-pasien kita di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.